Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Kita ini ibarat musafir yang sedang berjalan dari ketiadaan menjadi ada, lalu tiada lagi, kemudian ada, begitu terus sampai kepada yang hakikat, paling hakikat yang diceritakan oleh para nabi adalah tempat yang kekal, yaitu bentuknya surga atau neraka. Kembali kepada Tuhannya, kembali kepada sesembahannya, kembali kepada pujaannya, kembali kepada fitrahnya, kembali kepada apa yang menjadi tumpuan hidupnya, harapan hidupnya. Sungguh sekali-sekali tidak rugi orang yang beragama. Kelihatannya saja rugi karena tidak mengeluarkan hawa nafsunya dengan kebebasan, dengan kegembiraan, dengan kesenang-senangan yang tiada batas, karena terjebak oleh panca indera. Panca indera yang kita agung-agungkan selama ini itu sebenarnya yang menjebak. Jadi ketika kita melampiaskan hawa nafsu, meluangkan waktu untuk bermaksiat, untuk berbuat jahat, untuk mengambil duit rakyat, untuk menipu rakyat, untuk saling membunuh antar sesamanya demi sebuah gengsi, demi sebuah harta mungkin, atau wanita, tata jabatan, atau apapun. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, seolah-olah kita rugi. Jadi orang beriman itu di mata mereka yang melampiaskan, memuaskan panca inderanya tuh kelihatan tuh mereka rugi ya. Nggak kayak kita ya, senang-senang terus hidup kita, ketawa ketiwi, mau apa aja tinggal tunjuk. Jadi semacam bayangan semu. Padahal ketika mereka mengatakan itu, semenit kemudian apa yang mereka senangi itu, apa yang mereka gembirakan itu, apa yang mereka bangga-banggakan itu kemudian menghilang. Lalu kemudian menjadi candu. Lalu mereka mencari lagi kebahagiaan yang lebih besar lagi daripada yang dia rasakan sebelumnya. Maka muncullah itu yang namanya narkoba, minuman keras, lalu berbagai macam kesenangan-kesenangan yang pada dasarnya jika tidak berlebih-lebihan nggak apa-apa. Kita bermain PlayStation, main Xbox, main gamebot, main gadget, itu juga memberi peluang orang mencari rezeki. Anak-anak kita kelak mungkin nanti menjadi programmer, menjadi bagian dari sistem informatika dari seluruh dunia, mau nggak mau, karena memang begitu luar biasanya fitrah akal ini, rasionalitas ini akan dibawa oleh Rasulullah. Itu nanti ada zaman yang namanya kota ilmu. Semua ilmu nanti terbuka di zaman itu. Kita sedang meniti kepada kesana. Bagaimana sekarang kita bisa berbicara dengan orang di Alaska, bahkan di bulan sekalipun, bahkan di dalam tanah pun kita bisa bicara, bercakap-cakap, meskipun dengan streaming, meskipun dengan Zoom. Coba kalau di zaman batu, apa di zaman, saya lebih percaya ada zaman batu, zaman megalitikum itu bukan sosok manusianya yang berupa keras, sistemnya. Teknologinya zaman batu, teknologinya zaman api, teknologinya zaman apa, begitu. Bukan kita manusia. Kita diciptakan dari Adam.
yang pertama kali turun ke sini. Cuman kan di zaman Adam kan manusia cuma dia doang, jadi nggak perlu banyak bertele-tele hidup. Cukup makan doang 3 kali sehari sudah cukup. Mau ngapain lagi? Alam masih indah-indahnya pada saat itu. Di mana-mana ada asma Allah, daun-daun segala. Nah sekarang ini rasionalitas Adam yang mengajarkan kepada para malaikat, kepada para jin, kepada para setan, penghuni-penghuni semua alam semesta, dipitrakan lagi kembali kepada kemanusiaan, kepada akal, pikiran, kepada hati, kepada pengekalan hawa nafsu sebisa mungkin. Karena kita nanti akan kembali. Allah sendiri yang bersaksi nih. Nanti kamu akan kembali kepada Tuhan-Tuhanmu. Tuhanmu siapa? Apakah kamu Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kamu akan kembali kepadaku. Apakah Tuhan kamu Sang Hyang Widi? Apakah Tuhan kamu Yahweh? Apakah Tuhan kamu Bapa di surga? Apakah Tuhan kamu bla 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 penyembah berhala atau apapun yang tidak mengenal Rasulullah? Karena memang belum sampai ke telinganya, belum sampai ke hatinya, belum ada kabar, belum ada surat. Kembali kepada Tuhan-Tuhanmu itu nanti. Semuanya, seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah, sampai kiamat, dari kaum jin dan manusia, setan semua kembali kepada Tuhannya. Jadi baru pertama aja udah lari kemana-mana. Muhammad itu diajar sama Rasulullah lewat malaikat Jibril. Gimana gak gemeteran coba orang digituin. Padahal cuman merenung, ini gimana ini. Karena dia juga sumuk ngeliat berhala-berhala, padahal nenek moyang Ibrahim tidak pernah sekalipun itu menyembah berhala. Maka muncul surat Al-Alaq yang pertama, menggigil seperti orang yang ada di dalam freezer. Gimana sih itu wahyu itu ditulis oleh Khadijah, itu ayat pertama. Diterangkan lagi, Khadijah langsung lari ke pendeta, ini suamiku seperti ini, apa maksudnya? Ditelaah lewat Injil, lihat diteruskan saja. Mungkin memang suamimu kan begitu baik kepada fakir miskin, anak yatim, dan terkenal jujur. Nggak mungkin lah kesambet setan, kesambet iblis, kesambet apa itu ayat-ayat setan yang selama ini mereka masih fitnahkan kepada Rasulullah hingga detik ini. Ada yang percaya bahwa ayat-ayat suci Al-Quran itu ayat-ayat setan. Filmnya pun ada. Padahal mau dihilangkan, mau diapakan nggak bisa. Islam itu udara, Islam itu nafas. Kalau nggak ada ini bumi nggak berputar. Bukannya sombong, karena agama paling fitrah, ketauhidan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan tanpa paksaan. Sekali lagi tanpa paksaan. Kita kiai-kiai, ulama-ulama, ustadz-ustadz nggak disuruh seperti umatnya Nasrani suruh mengembalakan domba-dombanya Yesus ke surga. Nggak perlu, cukup bekerja aja dengan hati, dengan akal, dengan pikiran, udah pasti lari ke sono, udah kayak magnet. Seperti yang saya terangkan sebelumnya, selalu seperti itu yang namanya fitrah Islam itu. Fitrah udara. Tanpa udara kita tidak bisa bernapas. Dan udara di sini adalah untuk jiwa kita kembali kepada Tuhanmu dengan kondisi yang tenang, pasrah. Sampai nanti penghuni surga, ya Allah, kok bisa saya masuk ke surga? Hanya karena ada yang menolong seekor kucing dari kedinginan, hanya karena ada yang menolong seekor anjing dari kelaparan, hanya karena ada yang menolong seorang ibu yang tidak memiliki apa-apa, kelaparan, diberi naungan sementara. Begitu, saking mudahnya masuk surga sebenarnya. Cuman ya kita emang diberi was-was oleh iblis laknatullah dalam bentuk yang akan kita telusuri nanti. Alhamdulillahirabbil alamin.